Keluar kamu. Kamu nggak akan bisa hidup satu hari pun tanpa uangku. Dasar wanita nggak berguna. Itu kata-kata terakhir mantan suamiku sebelum dia menyesal seumur hidup. 30 menit setelah dia mengusirku, aku bukan lagi gelandangan. Karena, begitu pegawai bank itu men-scan kartu lamaku, wajahnya langsung pucat pasi. Aku pikir saldoku kosong atau kartunya rusak. Ternyata, layar komputer itu menampilkan rahasia yang disembunyikan ibuku selama ini. Rahasia yang membuatku bisa membeli harga diri mantan suamiku secara tunai. Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suara ketukan palu hakim terdengar begitu menyakitkan di telinga Kinan, seolah memecahkan sisa-sisa pertahanannya yang sudah rapuh. Hari itu, di ruang sidang yang dingin dan berbau pelitur tua, pernikahan yang telah ia pertahankan selama 5 tahun resmi berakhir. Kinan duduk terpaku di kursinya, meremas ujung rok panjangnya yang mulai lusuh. Di seberang meja, Fahri tampak begitu lega. Lelaki yang dulu berjanji akan melindunginya itu kini tersenyum lebar, seolah baru saja memenangkan lotre. Tidak ada sedikit pun raut penyesalan di wajahnya. Fahri segera berdiri, merapikan jas mahalnya, dan berjalan keluar tanpa menoleh sedikit pun pada Kinan yang masih menunduk menahan air mata. Di luar ruang sidang, pemandangan yang lebih menyakitkan sudah menunggu. Rina, wanita yang menjadi alasan hancurnya rumah tangga mereka, berdiri bersandar di mobil mewah milik Fahri. Wanita itu mengenakan gaun merah mencolok yang memperlihatkan lekuk tubuhnya, kontras dengan Kinan yang berpakaian sederhana dan tertutup. Saat melihat Fahri keluar, Rina langsung menghambur memeluknya, tertawa renyah yang terdengar seperti sembilu di telinga Kinan. Mereka berdua tampak seperti pasangan paling bahagia di dunia, tidak peduli bahwa kebahagiaan itu dibangun di atas air mata wanita lain. Kinan berjalan perlahan melewati mereka, berusaha menahan isak tangis agar tidak pecah di tempat umum. Ia hanya ingin segera pulang, mengambil barang-barangnya, dan pergi dari kehidupan mereka selamanya. Sesampainya di rumah yang dulu ia panggil istana, suasana berubah menjadi neraka. Fahri dan Rina ternyata mengikuti Kinan pulang. Dengan kasar, Fahri membuka pintu kamar utama dan mulai melempar barang-barang Kinan ke lantai. Koper besar berwarna hitam dilemparkan ke hadapan Kinan dengan bunyi berdebum keras. Fahri memerintahkan Kinan untuk segera mengemasi barang-barangnya detik itu juga. Ia tidak memberi waktu bagi Kinan untuk bernapas atau sekadar melipat baju dengan rapi. Kinan memunguti pakaiannya satu persatu dengan tangan gemetar, memasukkannya asal-asalan ke dalam koper. Rina berdiri di ambang pintu sambil bersedekap, menatap Kinan dengan tatapan merendahkan seolah Kinan adalah hama yang harus segera dibasmi dari rumah itu. Saat koper itu penuh, Fahri menarik paksa tangan Kinan dan menyeretnya keluar dari kamar. Kinan meringis kesakitan, namun Fahri tidak peduli. Lelaki itu terus menyeretnya hingga ke pintu depan. Di teras, Fahri mendorong Kinan hingga wanita itu tersungkur di lantai yang keras. Koper hitamnya dilemparkan begitu saja, hingga isinya sedikit berantakan keluar. Langit sore itu tampak mendung gelap, seolah turut merasakan kesedihan yang dialami Kinan. Angin kencang mulai bertiup, membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Fahri menunjuk wajah Kinan dengan telunjuknya yang gemetar karena amarah. Ia berkata dengan suara lantang bahwa Kinan tidak berhak membawa apapun selain baju yang melekat di badan dan koper butut itu. Kinan mencoba membuka mulut, ingin meminta sedikit uang sekadar untuk ongkos taksi atau membeli makan malam. Namun, belum sempat suara itu keluar, Fahri sudah memotongnya dengan kalimat yang begitu kejam. Fahri menegaskan bahwa Kinan tidak akan mendapatkan 1 rupiah pun darinya. Ia mengatakan bahwa Kinan harus belajar hidup susah agar tahu rasa. Rina yang berdiri di sebelah Fahri tertawa kecil, menambahkan bahwa wanita miskin seperti Kinan memang tidak pantas hidup enak. Kata-kata itu menghujam jantung Kinan. Ia sadar bahwa memohon hanya akan menjatuhkan harga dirinya lebih dalam lagi. Dengan sisa tenaga yang ada, Kinan bangkit berdiri, merapikan jilbabnya yang miring, dan menutup kembali kopernya. Hujan mulai turun dengan deras, membasahi bumi yang kering. Kinan menarik gagang kopernya dan mulai melangkah keluar dari gerbang rumah mewah itu. Suara gerbang besi yang ditutup keras oleh satpam suruhan Fahri terdengar di belakang punggungnya. Kini, ia benar-benar sendirian. Tidak ada rumah, tidak ada suami, dan tidak ada uang. Air hujan bercampur dengan air mata yang mengalir deras di pipinya. Kinan berjalan menyusuri trotoar yang sepi, menyeret koper berat yang rodanya mulai macet. Bajunya basah kuyup, menempel di kulit dan membuatnya menggigil kedinginan. Setiap langkah terasa begitu berat,
seolah ada beban ribuan ton yang menindih pundaknya. Kinan terus berjalan tanpa arah yang jelas. Ia tidak tahu harus kemana. Rumah nenek sana terlalu jauh untuk ditempuh dengan berjalan kaki, dan ia tidak punya uang untuk naik kendaraan umum. Perutnya mulai terasa perih karena belum diisi sejak pagi. Rasa lapar, dingin, dan sakit hati bercampur menjadi satu, membuatnya merasa pusing dan hampir pingsan. Ia memutuskan untuk berteduh di emperan sebuah toko yang sudah tutup. Kinan duduk meringkuk di lantai keramik yang dingin, memeluk lututnya untuk mencari sedikit kehangatan. Ia menatap jalanan yang basah oleh hujan, melihat mobil-mobil berlalu lalang membawa orang-orang yang mungkin sedang bahagia menuju rumah mereka yang hangat. Di tengah keputusasaan itu, Kinan teringat sesuatu. Ia meraba saku dalam tas tangannya yang sudah usang. Tangannya menyentuh sebuah dompet kecil peninggalan almarhum ibu. Dengan tangan gemetar kedinginan, Kinan membuka dompet itu. Isinya kosong, tidak ada lembaran uang merah atau biru yang ia harapkan. Hanya ada recehan logam dan struk belanjaan lama yang sudah pudar tintanya. Namun, di sela-sela lipatan dompet, jarinya menyentuh permukaan benda keras yang tipis. Kinan menarik benda itu keluar. Itu adalah sebuah kartu debit lama berwarna perak yang sudah kusam. Kartu itu milik almarhum ibu yang diberikan padanya beberapa tahun lalu sebelum ibu meninggal. Kinan menatap kartu itu dengan pandangan nanar. Ia ingat betul ibu pernah berpesan untuk menyimpan kartu ini, dan hanya membukanya saat keadaan benar-benar mendesak. Dulu, Kinan tidak pernah mempedulikannya, karena ia merasa hidupnya sudah cukup terjamin oleh Fahri. Ia bahkan mengira kartu ini sudah tidak aktif atau saldonya kosong, karena sudah bertahun-tahun tidak digunakan. Namun, saat ini, kartu kusam itu adalah satu-satunya benda yang menyerupai harapan. Kinan membalik kartu itu, melihat nama ibunya terukir di sana. Rasa rindu menyeruak di dadanya. Ia membayangkan wajah teduh ibu yang selalu tersenyum padanya. Kinan berbisik pelan, bertanya pada angin apakah kartu ini bisa menyelamatkannya dari kelaparan malam ini. Meskipun ragu, Kinan memutuskan untuk mencobanya. Ia ingat ada sebuah bank besar di ujung jalan yang masih buka layanannya, atau setidaknya memiliki mesin ATM. Dengan sisa tenaga terakhir, Kinan bangkit. Ia kembali menyeret kopernya menembus hujan. Langkahnya tertatih-tatih, namun genggamannya pada kartu tua itu begitu erat seolah nyawanya bergantung di sana. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin mesin ATM akan menolak kartu itu, atau mungkin saldonya hanya cukup untuk membeli sepotong roti. Tapi Kinan tidak punya pilihan lain. Ia harus mencoba. Di bawah guyuran hujan yang semakin deras, Kinan melangkah menuju satu-satunya cahaya harapan yang ia miliki, tanpa menyadari bahwa langkah kaki lelahnya itu akan membawanya pada takdir yang sama sekali berbeda. Kinan berdiri di depan pintu kaca ban yang menjulang tinggi. Gedung itu tampak megah dan intimidatif bagi Kinan yang saat ini terlihat seperti gelandangan. Pakaiannya basah kuyup, jilbabnya lepek, dan wajahnya pucat pasi tanpa riasan. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca pintu dan merasa malu. Namun, rasa lapar yang melilit perutnya memaksanya untuk mengabaikan rasa malu itu. Kinan mendorong pintu kaca yang berat itu dan melangkah masuk. Hawa dingin dari pendingin ruangan langsung menyergap tubuhnya yang basah, membuatnya menggigil semakin hebat. Lantai marmer yang mengkilap memantulkan bayangan tubuhnya yang menyedihkan. Suasana di dalam ban cukup ramai. Beberapa nasabah yang berpakaian rapi menoleh ke arahnya dengan tatapan aneh. Ada yang menatap jijik, ada pula yang menatap kasihan. Satpam yang berjaga di dekat pintu sempat melangkah maju dengan wajah curiga, hendak menegur Kinan. Namun, melihat kondisi Kinan yang begitu memprihatinkan dan mata wanita itu yang tampak putus asa, satpam itu mengurungkan niatnya. Ia hanya mengangguk kaku, membiarkan Kinan mengambil nomor antrean. Kinan mengambil secari kertas kecil dari mesin antrean. Tangannya gemetar hebat saat memegang kertas itu. Ia duduk di kursi tunggu paling pojok, berusaha menyembunyikan diri dari tatapan orang-orang. Air menetes dari ujung bajunya, membuat genangan kecil di lantai. Waktu terasa berjalan begitu lambat. Setiap detik terasa seperti penyiksaan. Kinan terus meremas kartu debit lama milik ibu di tangannya, berdoa dalam hati agar kartu itu masih bisa digunakan. Akhirnya, nomor antreannya dipanggil. Kinan bangkit dengan kaki gemetar dan berjalan menuju meja teller. Di balik meja, duduk seorang pegawai wanita muda dengan seragam rapi dan riasan wajah sempurna. Pegawai itu tersenyum ramah sesuai standar operasional. Namun senyumnya sedikit memudar saat melihat penampilan Kinan yang basah dan lusuh. Bau apek dari baju basah Kinan mungkin sedikit mengganggu penciumannya, namun pegawai itu berusaha tetap profesional. Kinan meletakkan kartu tua itu di atas meja marmer yang dingin. Suaranya terdengar parau dan lemah saat ia meminta tolong untuk mengecek saldo kartu tersebut.
Pegawai wanita itu mengambil kartu dengan 2 jari, sedikit ragu menyentuh benda yang terlihat kusam dan tua itu. Ia membalik kartu itu, mengamati pita magnetik di belakangnya yang sudah tergores-gores. Dengan gerakan terlatih, pegawai itu menggesekkan kartu ke mesin pembaca di hadapannya. Kinan menahan napas, jantungnya berdegup kencang menunggu respon mesin. Ia takut mendengar bunyi penolakan atau melihat gelengan kepala pegawai itu. Tiba-tiba, wajah pegawai wanita itu berubah drastis. Matanya membelalak lebar menatap layar komputer. Warna kulit wajahnya yang semula cerah, karena riasan kini menjadi pucat pasi. Ia terdiam kaku selama beberapa detik, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mulutnya sedikit terbuka, namun tidak ada suara yang keluar. Kinan mulai panik. Ia mengira ada masalah besar, mungkin kartu itu dianggap kartu curian atau sudah kadaluarsa. Kinan hendak bertanya dan meminta maaf karena merepotkan, tapi pegawai itu tiba-tiba berdiri dengan tergesa-gesa. Kursinya berdecit keras saat terdorong ke belakang, menarik perhatian nasabah lain dan satpam. Pegawai itu menatap Kinan dengan tatapan yang benar-benar berbeda. Tidak ada lagi tatapan meremehkan atau sekadar ramah tamah palsu. Tatapan itu kini penuh dengan rasa hormat yang bercampur ketakutan dan kekaguman. Ia berbisik kepada rekannya di meja sebelah dengan suara yang cukup keras karena panik. Ia meminta rekannya untuk menjaga meja sebentar, karena ia harus memanggil pimpinan. Pegawai itu kemudian berlari kecil menuju sebuah pintu besar di belakang area teller, meninggalkan Kinan yang bingung dan ketakutan sendirian di depan meja. Kinan merasa ingin lari saja dari sana. Ia takut akan dituduh melakukan penipuan atau kejahatan perbankan. Tak lama kemudian, pintu besar itu terbuka lebar. Seorang wanita paruh baya dengan penampilan yang sangat elegan keluar dengan langkah cepat. Ia mengenakan setelan jas kerja berwarna biru tua yang tampak mahal, rambutnya disanggul rapi, dan aura kewibawaan memancar kuat dari dirinya. Itu adalah Bu Fanya, kepala cabang bank tersebut. Pegawai teller tadi mengikuti di belakangnya dengan wajah tertunduk. Bu Fanya langsung menuju ke arah Kinan. Kinan menyusut di kursinya, bersiap menerima amarah atau pengusiran. Namun, yang terjadi sungguh di luar dugaan. Bu Fanya berhenti tepat di depan Kinan, lalu membungkukkan badannya dengan sangat hormat, hampir 90 derajat. Suara Bu Fanya terdengar lembut namun tegas saat ia menyapa Kinan. Ia meminta maaf karena membuat Kinan menunggu, dan segera mempersilakan Kinan untuk masuk ke ruangan VIP. Seluruh orang di ruangan itu ternganga melihat kepala cabang mereka memperlakukan wanita lusuh itu bak seorang ratu. Kinan yang masih bingung hanya menurut saat Bu Fanya menuntunnya dengan lembut menuju ruangan khusus yang tertutup kaca buram. Di dalam ruangan itu, suasananya sangat hening dan nyaman. Sofa empuk berlapis kulit menyambut tubuh lelah Kinan. Bu Fanya segera memerintahkan stafnya untuk membawakan handuk hangat dan teh panas. Setelah Kinan sedikit tenang dan mengeringkan wajahnya, Bu Fanya duduk di hadapannya. Ia memutar layar komputer besar di meja kerjanya, agar menghadap ke arah Kinan. Bu Fanya menjelaskan dengan hati-hati bahwa kartu yang dibawa Kinan adalah kartu akses khusus untuk nasabah prioritas tingkat tinggi yang sudah lama tidak aktif. Namun asetnya terus berkembang. Kinan menatap layar komputer itu dengan pandangan kabur. Di sana, tertera deretan angka yang membuatnya nyaris pingsan. Ia harus mengucek matanya berkali-kali untuk memastikan ia tidak salah lihat. Angka itu nyata. 7,4 miliar rupiah. Jumlah yang tidak pernah ia bayangkan seumur hidupnya. Kinan menutup mulutnya dengan tangan, air matanya kembali tumpah. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena syok yang luar biasa. Bu Fanya tersenyum hangat melihat reaksi Kinan. Ia kemudian mengambil sebuah kotak kecil dari laci mejanya, dan menyerahkannya pada Kinan. Di dalam kotak itu terdapat sebuah flash disk dan secarik surat tulisan tangan. Bu Fanya berkata bahwa itu adalah pesan yang ditinggalkan oleh ibu Kinan bertahun-tahun yang lalu, dengan instruksi khusus bahwa pesan itu hanya boleh diserahkan jika Kinan datang menggunakan kartu itu dalam keadaan sendirian, tanpa didampingi suami. Dengan tangan gemetar, Kinan membuka surat itu. Tulisan tangan ibu yang khas langsung membuatnya terisak. Dalam surat itu, ibu menulis bahwa ia sengaja menyembunyikan sebagian besar hasil penjualan tanah warisan kakek dan keuntungan bisnis cateringnya di rekening rahasia ini. Ibu memiliki firasat buruk tentang Fahri sejak awal pernikahan Kinan. Ibu takut jika suatu saat nanti Fahri menyakiti Kinan dan membuangnya, Kinan tidak memiliki apa-apa. Uang ini disiapkan ibu sebagai jaring pengaman, sebagai senjata terakhir agar putrinya bisa bangkit kembali jika hal terburuk terjadi. Ibu menuliskan kalimat penutup yang membuat hati Kinan teriris sekaligus kuat, bahwa uang ini adalah harga diri Kinan yang ibu selamatkan. Bu Fanya membiarkan Kinan menangis sepuasnya di ruangan itu. Setelah tangis Kinan mereda, Bu Fanya berkata dengan nada serius bahwa sebagai pemegang rekening prioritas ini,
Kinan memiliki akses ke layanan konsultan keuangan dan hukum terbaik yang dimiliki bank. Bu Fanya menawarkan bantuannya secara pribadi untuk mengelola aset tersebut dan membantu Kinan menyusun rencana masa depan. Kinan menghapus air matanya, menatap Bu Fanya, lalu menatap layar yang menampilkan saldo rekeningnya. Di saat itulah, benih kekuatan baru mulai tumbuh di hati Kinan. Ia bukan lagi istri yang terbuang. Ia adalah wanita dengan kekuatan 7,4 miliar rupiah di tangannya. Dan ia siap untuk mengambil kembali harga dirinya yang telah diinjak-injak. Suasana di dalam ruangan VIP bank itu hening, hanya terdengar dengungan halus dari pendingin ruangan yang bekerja menyejukkan udara. Kinan menatap flash disk kecil yang kini terpasang di laptop milik Bu Fanya. Dengan anggukan pelan dari Kinan, Bu Fanya menekan tombol putar pada layar. Suara yang sangat familiar dan dirindukan seketika memenuhi ruangan itu. Itu adalah suara ibu. Suaranya terdengar jernih dan tenang, seolah-olah beliau sedang duduk tepat di samping Kinan. Rekaman itu dimulai dengan sapaan sayang yang biasa ibu ucapkan setiap pagi. Air mata Kinan kembali menetes. Namun kali ini ia membiarkannya mengalir tanpa isak tangis yang menyakitkan. Ia mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan oleh wanita yang telah melahirkannya itu. Dalam rekaman tersebut, ibu menjelaskan alasan di balik tabungan rahasia ini. Ibu bercerita bahwa ia sudah lama melihat gelagat Fahri yang tidak tulus. Ibu menyadari bahwa menantunya itu terlalu ambisius dan seringkali meremehkan peran Kinan di rumah. Oleh karena itu, ibu diam-diam menyisihkan keuntungan dari berbagai aset tanah dan usahanya ke dalam instrumen investasi jangka panjang yang tidak bisa dilacak oleh siapapun kecuali pemilik kartu itu. Bagian yang paling membuat dada Kinan sesak adalah ketika ibu berkata bahwa uang ini dikunci dengan syarat khusus. Dana ini hanya bisa dicairkan jika status pernikahan Kinan berubah, entah karena kematian pasangan atau perceraian. Ibu seolah sudah memprediksi masa depan bahwa suatu hari nanti, Kinan akan membutuhkan pegangan hidup saat ia berdiri sendirian tanpa suami. Pesan itu berakhir dengan kalimat yang membakar semangat Kinan. Ibu berpesan agar Kinan tidak menjadi wanita lemah yang hanya bisa menangis di pojokan kamar. Ibu ingin Kinan menggunakan uang itu untuk membangun kebahagiaannya sendiri, membantu orang lain, dan menunjukkan kepada dunia bahwa ia mampu berdiri tegak meski badai menghantam. Rekaman berhenti, meninggalkan keheningan yang berbeda di ruangan itu. Kinan menghapus sisa air matanya dengan punggung tangan. Wajahnya kini tidak lagi menyeratkan keputusasaan. Ada sorot mata tajam yang baru muncul, sebuah tekad yang kuat untuk membalas semua rasa sakit yang ia terima. Kinan menoleh ke arah Bu Fanya yang sejak tadi diam, memperhatikannya dengan tatapan simpatik namun penuh hormat. Bu Fanya kemudian berdeham pelan, memecah keheningan. Ia menjelaskan bahwa dana 7,4 miliar rupiah itu hanyalah saldo tunai yang tersedia saat ini. Masih ada beberapa aset saham dan obligasi atas nama ibu yang kini otomatis beralih menjadi milik Kinan. Bu Fanya menawarkan diri untuk menjadi manajer investasi pribadi Kinan, memastikan bahwa kekayaan ini tidak akan habis begitu saja, melainkan akan terus bertambah. Kinan menyetujui tawaran itu. Ia sadar bahwa ia buta soal keuangan, karena selama ini Fahri selalu melarangnya ikut campur urusan uang. Kinan meminta Bu Fanya untuk mengajarinya segalanya. Mulai dari cara berpakaian, cara bicara, hingga cara mengelola bisnis. Ia ingin berubah total. Ia tidak ingin lagi menjadi Kinan yang polos dan mudah dibodohi. Di tengah pembicaraan serius itu, ponsel butut Kinan bergetar di saku bajunya yang masih lembab. Nama Fahri muncul di layar yang retak. Jantung Kinan berdegup kencang karena refleks ketakutan yang selama ini tertanam, namun ia segera menenangkan diri. Ia melirik Bu Fanya, dan wanita parubaya itu mengangguk memberinya kekuatan. Kinan mengangkat telepon itu dan menempelkannya ke telinga tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Suara tawa mengejek Fahri langsung terdengar dari seberang sana. Fahri bertanya dengan nada sinis, apakah Kinan sudah menemukan kardus bekas untuk tidur malam ini. Ia juga menambahkan bahwa hujan di luar semakin deras, dan menyarankan Kinan untuk meminta-minta di lampu merah jika ingin makan. Mendengar hinaan itu, anehnya Kinan tidak lagi merasa sakit hati. Rasa sakit itu telah berganti menjadi rasa jijik dan kasihan. Kinan membayangkan Fahri yang mungkin sedang duduk santai di sofa empuk rumah mereka, merasa menang di atas penderitaan orang lain. Dengan suara yang tenang dan datar, sangat berbeda dari nada suaranya yang biasanya memohon, Kinan menjawab. Ia berkata bahwa Fahri tidak perlu mengkhawatirkannya. Kinan mengatakan bahwa ia sedang duduk di tempat yang jauh lebih nyaman daripada rumah yang baru saja Fahri rebut. Jawaban tenang Kinan membuat Fahri terdiam sejenak di ujung telepon. Bingung karena tidak mendapatkan reaksi histeris yang ia harapkan. Fahri kemudian mendengus kasar, mengira Kinan hanya berbohong untuk menutupi gengsinya. Ia kembali melontarkan kata-kata pedas, mengatakan bahwa tanpa uang darinya,
Kinan hanyalah sampah yang tidak berguna. Ia menantang Kinan untuk membuktikan ucapannya. Kinan tersenyum tipis, sebuah senyum dingin yang tidak bisa dilihat oleh Fahri. Kinan berbisik pelan namun tajam ke arah ponselnya. Ia mengatakan agar Fahri menikmati kemenangan kecilnya saat ini, karena roda kehidupan sedang berputar lebih cepat dari yang Fahri bayangkan. Kinan menutup percakapan itu dengan kalimat singkat bahwa Fahri harus bersiap menerima kejutan darinya, lalu ia mematikan sambungan telepon secara sepihak. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, Kinanlah yang menutup telepon lebih dulu. Setelah menutup telepon, Kinan meletakkan ponselnya di meja. Ia menatap Bufanya dan mengatakan bahwa ia siap memulai hidup baru. Langkah pertama yang ia minta adalah tempat tinggal yang aman, jauh dari jangkauan Fahri, dan fasilitas untuk membersihkan diri. Bufanya tersenyum lebar. Ia segera menghubungi asistennya untuk menyiapkan sebuah apartemen mewah di pusat kota, yang merupakan salah satu properti kelolaan bank untuk nasabah prioritas. Bufanya juga berjanji akan mengirimkan tim penata gaya ke apartemen itu besok pagi. Malam itu, Kinan keluar dari ban bukan lagi sebagai gelandangan yang terusir, melainkan sebagai seorang wanita kaya yang baru saja bangun dari tidur panjangnya, siap untuk menyusun bidak catur dalam permainan pembalasan dendam yang elegan. Sinar matahari pagi menembus tirai jendela apartemen mewah di lantai 30. Kinan terbangun di atas kasur berukuran besar yang empuk, jauh lebih nyaman dibandingkan kasur di rumah lamanya. Ia menatap langit-langit kamar yang tinggi dengan lampu gantung kristal yang indah. Sejenak, ia mengira semua kejadian kemarin hanyalah mimpi. Namun, ketika ia melihat tumpukan berkas aset di meja nakas dan kartu debit hitam eksklusif yang baru diterimanya dari Bufanya, ia sadar ini adalah kenyataan. Hari ini adalah hari pertama transformasinya. Sesuai janji Bufanya, tim profesional yang terdiri dari penata busana, ahli kecantikan, dan pelatih kepribadian datang ke apartemennya. Proses transformasi itu tidak mudah bagi Kinan yang terbiasa tampil sederhana dan polosan. Ia harus belajar merawat kulit wajahnya yang kusam, karena sering menangis dan kurang tidur. Ahli kecantikan memberinya serangkaian perawatan mahal, yang membuat kulitnya kembali bercahaya dalam hitungan hari. Penata busana membuang semua baju lama Kinan yang lusuh dan menggantinya dengan koleksi pakaian bermerek namun tetap santun dan menutup aurat. Kinan diajari cara memadukan warna jilbab dengan gamis modern yang elegan, serta cara memilih aksesoris yang tidak berlebihan namun berkelas. Ia menatap cermin dan nyaris tidak mengenali sosok yang berdiri di sana. Wanita di cermin itu terlihat berwibawa, anggun, dan memancarkan aura mahal yang mengintimidasi. Sementara Kinan sibuk memperbaiki diri, di sisi lain kota, kehidupan Fahri mulai terusik oleh masalah-masalah kecil yang menjengkelkan. Di kantornya, Fahri membanting tumpukan berkas ke meja sekretarisnya. Beberapa klien penting tiba-tiba membatalkan kontrak kerjasama tanpa alasan yang jelas. Arus kas perusahaan mulai tersendat karena pembayaran dari mitra bisnis tertunda. Fahri yang terbiasa hidup boros mulai merasa tertekan. Ia mencoba menghubungi beberapa investor kenalannya, namun mereka semua mendadak sulit dihubungi atau memberikan alasan sibuk. Fahri tidak tahu bahwa di balik layar, Bufanya telah menggunakan jaringan perbankannya untuk memberi sinyal merah halus kepada para pebisnis tentang kredibilitas perusahaan Fahri yang mulai dipertanyakan. Kekesalan Fahri semakin bertambah di rumah. Rina, istri barunya, terus merengek minta dibelikan perhiasan baru dan paket liburan ke Eropa sebagai hadiah pernikahan mereka. Rina tidak mau tahu tentang masalah kantor Fahri. Baginya, menikah dengan Fahri berarti hidup senang tanpa batas. Ketika Fahri mencoba menjelaskan bahwa mereka harus sedikit berhemat bulan ini, Rina marah besar dan menuduh Fahri pelit. Pertengkaran demi pertengkaran mulai mewarnai rumah tangga mereka yang baru seumur jagung. Rina bahkan mulai membanding-bandingkan Fahri dengan suami teman-temannya yang lebih royal, membuat ego Fahri terluka. Untuk membuktikan bahwa ia masih kaya dan berkuasa, Fahri nekat mengajak Rina makan malam di restoran paling mahal di kota itu, meski ia harus menggunakan kartu kredit yang limitnya hampir habis. Malam itu, restoran Prancis bergaya klasik tersebut dipenuhi oleh kalangan elit kota. Fahri dan Rina duduk di meja tengah, berusaha terlihat menikmati hidangan meski suasana hati Fahri sedang buruk. Rina sibuk mengambil foto makanan untuk dipamerkan di media sosial, tidak mempedulikan wajah masam suaminya. Di tengah makan malam itu, suasana restoran tiba-tiba sedikit riuh. Para pelayan tampak sibuk menyambut tamu yang baru datang. Pintu utama terbuka, dan seorang wanita melangkah masuk dengan anggun. Wanita itu mengenakan terusan panjang berwarna biru navy berbahan sutra, dipadu dengan jilbab sutra bermotif emas yang berkilauan lembut. Tas tangan yang dijinjingnya adalah edisi terbatas yang harganya setara dengan mobil baru. Fahri dan Rina menoleh sekilas, penasaran dengan sosok yang menjadi pusat perhatian itu. Mereka melihat wanita itu berjalan melewati meja mereka,
dipandu oleh manajer restoran menuju meja VIP di dekat jendela. Fahri mengerutkan kening, merasa familiar dengan postur tubuh wanita itu, namun otaknya menolak mempercayai apa yang ia lihat. Rina berbisik iri kepada Fahri, mengomentari betapa mahalnya tas yang dibawa wanita itu, dan betapa cantiknya kulit wajahnya yang bersih terawat. Rina, yang selalu merasa dirinya paling cantik, merasa tersaingi oleh kehadiran wanita asing yang memancarkan aura, old money, yang kuat itu. Mereka terus memperhatikan wanita itu duduk, dan memesan menu dengan bahasa asing yang fasih. Ketika pelayan datang membawakan hidangan pembuka ke meja wanita itu, suara pelayan terdengar cukup jelas hingga ke meja Fahri. Pelayan itu membungkuk sopan dan berkata, "Silakan dinikmati, Ibu Kinan. Ini adalah menu spesial rekomendasi koki kami." Mendengar nama itu disebut, sendok di tangan Fahri terjatuh ke piring, menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Rina tersedak minumannya dan menatap horor ke arah wanita itu. Fahri membelalakan matanya, menatap lekat-lekat wajah wanita di meja VIP itu. Wanita itu menoleh perlahan ke arah mereka, seolah baru menyadari keberadaan serangga pengganggu. Kinan menatap mata Fahri yang terbelalak kaget. Tidak ada ketakutan atau kerinduan di mata Kinan, hanya tatapan datar dan dingin yang menusuk. Ia melihat Fahri yang tampak kacau dan Rina yang melongo dengan mulut terbuka. Kinan mengangkat gelas minumannya sedikit ke arah mereka, sebuah gerakan bersulang yang penuh sarkasme, lalu kembali menikmati makan malamnya dengan tenang tanpa mempedulikan mereka lagi. Fahri merasa darahnya mendidih sekaligus membeku. Ia tidak percaya bahwa wanita anggun dan berkelas di sana adalah Kinan, mantan istrinya yang baru beberapa hari lalu ia usir seperti pengemis. Otaknya berputar keras mencari penjelasan logika, bagaimana mungkin Kinan bisa berada di tempat semewah ini dengan penampilan seperti itu dalam waktu sesingkat ini. Fahri yang dikuasai emosi dan rasa penasaran nekat berdiri dan menghampiri meja Kinan, mengabaikan protes Rina yang mencoba menahannya. Dengan napas memburu, Fahri berdiri di samping meja Kinan dan menuntut penjelasan. Ia bertanya dengan suara tertahan, dari mana Kinan mendapatkan uang untuk semua kemewahan ini. Ia menuduh Kinan pasti telah mencuri uangnya sebelum pergi, atau menjadi simpanan orang kaya. Kinan meletakkan serbetnya dengan perlahan di atas meja. Ia tidak berdiri, tetap duduk dengan postur tegak bak seorang ratu yang sedang meladeni rakyat jelata yang tidak tahu sopan santun. Kinan menatap lurus ke manik mata Fahri, dan menjawab dengan suara yang tenang namun volumenya cukup untuk didengar oleh meja-meja di sekitarnya. Ia berkata bahwa Fahri terlalu percaya diri jika mengira satu-satunya sumber uang di dunia ini, hanya berasal dari dompetnya yang tipis itu. Kinan menyindir bahwa mungkin selama ini Fahri lah yang terlalu sibuk melihat ke bawah, sehingga tidak sadar siapa sebenarnya wanita yang ia nikahi. Sebelum Fahri sempat membalas, manajer restoran datang dan dengan tegas meminta Fahri untuk kembali ke mejanya atau meninggalkan restoran karena telah mengganggu kenyamanan tamu VIP mereka. Wajah Fahri memerah karena malu. Ia melihat sekeliling dan menyadari banyak mata menatapnya dengan pandangan merendahkan. Dengan tangan terkepal, Fahri menarik Rina keluar dari restoran itu, meninggalkan Kinan yang kembali menyesap tehnya dengan senyum kemenangan tipis di bibirnya. Pertemuan itu adalah deklarasi perang terbuka, dan Kinan baru saja memenangkan pertempuran pertamanya. Matahari bersinar terik di luar jendela kaca gedung perkantoran milik Fahri, namun suasana di dalam ruang kerjanya terasa suram dan mencekam. Fahri duduk di kursi kebesarannya dengan kemeja yang lengan bajunya digulung berantakan dan dasi yang sudah longgar. Di hadapannya, tumpukan berkas tagihan menggunung, seolah mengejek ketidakmampuannya sebagai seorang pemimpin. Sejak kejadian di restoran malam itu, kesialan sepertinya tidak henti-hentinya menimpa Fahri. Klien-klien besar yang selama ini menjadi tulang punggung perusahaannya satu persatu memutus kontrak secara sepihak dengan alasan restrukturisasi internal. Fahri tahu itu alasan yang dibuat-buat, namun ia tidak memiliki bukti untuk menuntut mereka. Yang lebih parah, bank tempat ia biasa meminjam modal kerja tiba-tiba membekukan fasilitas kreditnya dengan alasan rasio utang perusahaan yang dianggap terlalu berisiko. Pintu ruangan Fahri diketuk pelan. Sekretarisnya masuk dengan wajah takut-takut, membawa kabar yang semakin memperburuk suasana hati bosnya. Sekretaris itu memberitahu bahwa manajer operasional baru saja mengajukan pengunduran diri dan membawa serta beberapa staf kunci ke perusahaan kompetitor. Fahri menggebrak meja dengan keras, hingga vas bunga di ujung meja berguncang. Ia berteriak memaki ketidaksetiaan karyawannya, menuduh mereka sebagai pengkhianat yang hanya mau enak sendiri. Sekretaris itu mundur ketakutan dan segera keluar ruangan sebelum menjadi sasaran amuk Fahri selanjutnya. Fahri memijat pelipisnya yang berdenyut kencang. Ia butuh uang, dan ia butuh uang itu sekarang juga. Jika ia tidak bisa menyuntikkan dana segar dalam waktu 3 hari, operasional perusahaan akan berhenti total dan ia akan bangkrut. Di tengah kepanikan itu, telepon di meja kerjanya berdering.
Fahri mengangkatnya dengan kasar. Suara di seberang sana terdengar tenang dan profesional, memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari sebuah firma investasi swasta yang tertarik untuk membantu perusahaan-perusahaan yang sedang mengalami masalah arus kas jangka pendek. Fahri yang sedang putus asa merasa seperti melihat oase di tengah gurun pasir. Ia langsung menyetujui tawaran pertemuan yang diajukan penelepon itu. Tanpa berpikir panjang dan tanpa melakukan pemeriksaan latar belakang yang menyeluruh, Fahri setuju untuk bertemu sore itu juga di sebuah ruang pertemuan privat di Hotel Bintang 5. Ia terlalu sombong untuk menyadari bahwa tawaran bantuan yang datang tiba-tiba di saat krisis biasanya adalah sebuah perangkap. Sore harinya, Fahri tiba di hotel dengan sisa-sisa kepercayaan dirinya yang dipaksakan. Ia mengenakan jas terbaiknya, berusaha menutupi kegugupan yang melanda. Di dalam ruang pertemuan yang dingin dan tertutup, sudah menunggu seorang wanita yang tidak ia kenal sebelumnya, didampingi oleh 2 orang pengacara berwajah kaku. Wanita itu adalah Bu Fanya. Namun Fahri tidak mengenalinya karena ia belum pernah bertemu langsung dengan kepala cabang bank tempat Kinan menabung. Bu Fanya memperkenalkan diri sebagai perwakilan dari investor anonim yang sangat menjaga privasinya. Ia menyodorkan sebuah proposal pendanaan dengan nilai yang fantastis, cukup untuk menutup semua utang Fahri dan menjalankan perusahaan selama 1 tahun ke depan. Mata Fahri berbinar melihat angka-angka yang tertera di kertas itu. Ia sudah membayangkan dirinya kembali berjaya, membungkam mulut-mulut yang meremehkannya, dan kembali mempermalukan Kinan. Namun, ketika pengacara Fahri membaca klausul perjanjiannya, wajahnya berubah khawatir. Pengacara itu berbisik kepada Fahri bahwa syarat-syarat yang diajukan sangat berat. Bunga pinjaman jauh di atas rata-rata pasar, dan tenggat waktu pengembaliannya sangat singkat. Yang paling berbahaya adalah jaminannya. Pihak investor meminta jaminan berupa seluruh aset pribadi Fahri, termasuk rumah mewah yang ia tempati bersama Rina, serta kepemilikan saham mayoritas di perusahaannya. Jika Fahri gagal bayar 1 kali saja, semua aset itu akan langsung disita tanpa melalui proses pengadilan yang panjang. Pengacara Fahri menyarankan untuk menolak atau setidaknya menegosiasikan ulang poin-poin tersebut, karena risikonya terlalu besar. Namun, Fahri yang sudah gelap mata oleh keserakahan dan kebutuhan mendesak, menepis nasihat pengacaranya. Ia merasa yakin bahwa dengan suntikan dana ini, bisnisnya akan segera pulih dan ia bisa melunasi utang itu dengan mudah. Fahri menatap Bu Fanya dengan angkuh dan berkata bahwa ia menyetujui semua syarat tersebut. Ia bahkan sempat meremehkan Bu Fanya dengan mengatakan bahwa investor anonim itu beruntung bisa menanamkan modal di perusahaan sekelas miliknya. Bu Fanya hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan, lalu menyodorkan pena emas kepada Fahri. Detik-detik saat Fahri membubuhkan tanda tangannya di atas materai terasa begitu lambat. Suara goresan pena di atas kertas terdengar nyaring di ruangan yang sunyi. Tanpa Fahri sadari, di balik dinding kaca satu arah di sisi ruangan itu, Kinan berdiri memperhatikan semuanya. Kinan melihat mantan suaminya itu menandatangani surat kematian bisnisnya sendiri dengan wajah penuh kemenangan semu. Kinan tidak merasakan kegembiraan yang meluap-luap, hanya rasa dingin yang menjalar di hatinya. Ia ingat bagaimana dulu tangan yang sama itu menandatangani buku nikah mereka dengan janji setia, dan tangan yang sama pula yang menandatangani surat cerai dengan penuh kebencian. Kini, tangan itu sedang menggali kuburannya sendiri. Setelah penandatanganan selesai, Bu Fanya menjabat tangan Fahri dengan erat. Ia berkata bahwa dana akan segera ditransfer ke rekening perusahaan Fahri dalam waktu 1 jam. Fahri tertawa lebar, merasa beban berat di pundaknya telah hilang. Ia segera berpamitan dengan langkah ringan, sudah merencanakan pesta perayaan kecil-kecilan. Sepeninggal Fahri, Kinan keluar dari ruang persembunyiannya. Ia berjalan mendekati meja, melihat salinan kontrak yang baru saja ditandatangani. Bu Fanya menatap Kinan dan bertanya apakah Kinan yakin dengan langkah ini, karena ini berarti menghancurkan ayah dari anak-anak yang mungkin dulu pernah mereka impikan. Kinan menatap tanda tangan Fahri dan menjawab pelan, bahwa Fahri lah yang memilih jalan ini, sejak ia memutuskan untuk membuang keluarga demi ambisi dan nafsu. Jebakan telah terpasang sempurna, dan tikus itu sudah memakan umpannya dengan lahap. Malam itu, notifikasi masuk ke ponsel Fahri. Dana miliaran rupiah telah masuk ke rekeningnya. Ia berteriak kegirangan di ruang tamu, membuat Rina terkejut. Fahri memeluk Rina dan berkata bahwa masa sulit mereka sudah berakhir. Ia berjanji akan membelikan apapun yang Rina mau sebagai kompensasi atas kesusahan mereka beberapa hari terakhir. Rina, yang matanya langsung berbinar mendengar kata belanja, segera menyusun daftar barang-barang mewah yang ingin ia beli. Mereka merayakan malam itu dengan sampanye mahal, tertawa di atas bom waktu yang detiknya terus berjalan mundur mendekati ledakan kehancuran mereka. Keesokan harinya, Rina bangun dengan semangat yang meluap-luap. Janji Fahri semalam terngiang-ngiang di telinganya. Ia segera bersiap-siap,
mengenakan pakaian terbaiknya yang ia rasa paling modis, meskipun sebenarnya perpaduan warnanya terlalu mencolok dan norak. Rina berniat menghabiskan hari itu di pusat perbelanjaan paling elit di kota. Ia ingin membuktikan kepada teman-teman sosialitanya yang belakangan mulai menjauh, bahwa ia masih istri seorang pengusaha kaya raya. Rina membayangkan wajah iri teman-temannya saat ia memamerkan barang-barang branded terbaru. Tanpa menunggu Fahri yang sudah berangkat ke kantor untuk mengurus proyek baru, Rina memanggil taksi online premium dan meluncur ke mall. Tujuan utama Rina adalah sebuah butik tas mewah asal Prancis yang terkenal sangat eksklusif. Butik ini tidak sembarangan melayani tamu. Biasanya harus membuat janji temu atau menjadi pelanggan VIP. Rina melangkah masuk dengan dagu terangkat tinggi, berharap pelayan toko akan langsung menyambutnya dengan antusias. Namun, para pelayan yang sibuk menata etalase hanya meliriknya sekilas dan kembali bekerja. Mereka bisa membedakan mana orang kaya lama yang berkelas dan mana orang kaya baru yang hanya ingin pamer. Rina merasa tersinggung karena tidak diperlakukan layaknya seorang putri. Ia berdeham keras, memaksa salah satu pelayan untuk melayaninya. Dengan enggan, pelayan itu mendekat dan bertanya apa yang bisa dibantu dengan nada datar. Rina menunjuk sebuah tas tangan berwarna merah marun yang dipajang di dalam kotak kaca di tengah ruangan. Itu adalah tas edisi terbatas yang menjadi incaran banyak kolektor. Rina berkata dengan suara lantang bahwa ia ingin melihat tas itu. Pelayan itu tersenyum sopan namun menolak halus, menjelaskan bahwa tas tersebut adalah barang pajangan khusus yang sudah dipesan oleh klien VVIP dan tidak boleh disentuh oleh sembarang orang. Rina marah besar. Ia merasa direndahkan. Suaranya meninggi, ia mulai memaki pelayan itu dan berteriak bahwa ia punya uang untuk membayar 2 kali lipat harga tas tersebut. Keributan kecil itu membuat pengunjung lain menoleh, namun Rina tidak peduli. Ia hanya ingin egonya dipuaskan. Di tengah keributan itu, pintu butik terbuka. Suasana di dalam toko mendadak berubah. Manajer butik yang sedari tadi berada di ruangan belakang langsung berlari kecil menyambut tamu yang baru datang. Para pelayan lain segera berbaris rapi, membungkuk hormat. Tamu itu adalah Kinan, didampingi oleh asisten pribadinya. Kinan tampil memukau dengan balutan busana kasual namun elegan berwarna pastel, tas tangan kulit buaya di lengannya, dan kacamata hitam yang disematkan di hijabnya. Perbedaannya sangat mencolok. Rina yang berusaha terlalu keras untuk terlihat kaya, dan Kinan yang memang memancarkan kekayaan tanpa perlu berusaha. Rina terdiam, mulutnya menganga melihat perlakuan istimewa yang diterima Kinan. Manajer butik mempersilakan Kinan duduk di sofa bludru, dan segera menyajikan minuman dingin. Tanpa perlu diminta, manajer itu mengambil kunci dari sakunya, membuka kotak kaca tempat tas merah marun yang diinginkan Rina tadi, dan membawanya ke hadapan Kinan. Manajer itu berkata dengan nada sangat manis bahwa pesanan ibu Kinan sudah siap dan kondisinya sempurna. Darah Rina mendidih melihat pemandangan itu. Tas yang tadi dibilang tidak boleh disentuh, kini disodorkan dengan hormat kepada mantan istri suaminya yang ia anggap kampungan. Rina tidak tahan lagi. Ia menerobos mendekati sofa tempat Kinan duduk dan mulai melabrak. Rina menuduh Kinan sengaja membelinya hanya untuk memanas-manasinya. Ia berteriak bahwa tas itu adalah miliknya karena ia yang melihatnya lebih dulu. Kinan menatap Rina dengan tenang, lalu melepas kacamata hitamnya perlahan. Tatapan matanya tajam dan menusuk, membuat nyali Rina sedikit ciut. Kinan berkata pelan bahwa barang berkelas hanya cocok untuk orang yang memiliki kelas, bukan untuk orang yang berteriak-teriak seperti pedagang ikan di pasar. Kalimat itu membuat wajah Rina merah padam karena malu dan marah. Rina segera menelepon Fahri. Merengek histeris meminta suaminya datang sekarang juga untuk memberinya pelajaran pada Kinan dan membelikan tas itu bagaimanapun caranya. Tak lama kemudian, Fahri datang dengan napas terengah-engah. Ia meninggalkan rapat penting demi panggilan Rina. Saat melihat Kinan duduk santai dengan tas mewah itu, wajah Fahri berubah pucat. Ia baru saja mendapatkan pinjaman uang, tapi ia tahu bahwa menggunakan uang perusahaan untuk belanja pribadi adalah tindakan bodoh, apalagi jumlahnya ratusan juta. Namun, gengsinya sebagai laki-laki di hadapan mantan istri dan istri barunya dipertaruhkan. Rina menarik lengan Fahri, memaksanya untuk menawar tas itu dengan harga lebih tinggi. Fahri dengan canggung mendekati manajer toko dan berkata bahwa ia bersedia membayar lebih mahal asalkan tas itu diberikan kepada istrinya. Kinan tertawa kecil, tawa yang terdengar sangat merdu namun menyakitkan bagi Fahri. Ia berdiri, mengambil kartu debit hitamnya, kartu yang sama yang dulu dikira Fahri sudah mati, dan menyerahkannya kepada manajer toko. Kinan berkata bahwa ia tidak perlu menawar, karena ia membayar harga penuh, tunai, saat ini juga. Manajer toko tanpa ragu langsung memproses pembayaran Kinan. Mesin edisi berbunyi, bip, tanda transaksi berhasil, struk keluar dengan lancar. Kinan mengambil tas itu,
lalu menoleh pada Fahri yang berdiri mematung. Kinan berkata bahwa uang pinjaman sebaiknya digunakan untuk membayar utang, bukan untuk memanjakan istri yang tidak tahu diri, karena bunga pinjaman itu berjalan setiap detiknya. Fahri terkejut setengah mati. Bagaimana Kinan bisa tahu soal pinjaman itu? Keringat dingin mulai mengucur di dahinya. Kinan berjalan melewati mereka berdua menuju pintu keluar. Saat berada tepat di samping Rina, Kinan berhenti sejenak dan berbisik. Ia mengatakan bahwa tas itu sebenarnya tidak terlalu bagus, tapi ia membelinya hanya karena ia bisa. Kinan menyarankan Rina untuk mulai belajar menabung daripada belanja, karena sebentar lagi ia akan sangat membutuhkan uang receh. Kinan melenggang pergi meninggalkan butik, sementara Rina meledak dalam tangisan histeris karena malu dan kesal. Fahri hanya bisa berdiri terpaku, merasakan firasat buruk yang amat sangat bahwa ia sedang berjalan menuju jurang kehancuran yang tidak berdasar. Di luar butik, Kinan menyerahkan tas mahal itu kepada asistennya dan memintanya untuk melelangnya demi amal, karena ia tidak sudi memakai barang yang sudah ditatapi dengan penuh dengki oleh Rina. Waktu berputar begitu cepat bagi Fahri, namun terasa mencekik lehernya perlahan-lahan. Sebulan setelah penandatanganan kontrak pinjaman besar itu, kondisi perusahaan bukannya membaik malah terjun bebas menuju kehancuran. Dana miliaran rupiah yang seharusnya digunakan untuk memutar roda bisnis, sebagian besar bocor untuk menutupi gaya hidup Rina yang semakin menjadi-jadi dan sebagian lagi hilang karena kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan operasional. Proyek-proyek besar yang diharapkan menjadi penyelamat, satu persatu mangkrak. Ternyata, orang-orang kepercayaan Fahri di kantor diam-diam telah berpaling. Mereka yang dulu setia pada ayah Fahri, kini merasa muak dengan kepemimpinan Fahri yang arogan dan sewenang-wenang. Tanpa sepengetahuan Fahri, mereka bekerja lambat, membiarkan kesalahan administrasi menumpuk, dan membocorkan strategi perusahaan kepada kompetitor. Puncak kekacauan terjadi pada hari jatuh tempo pembayaran cicilan pertama yang nilainya sangat fantastis. Sejak pagi, telepon di meja Fahri tidak berhenti berdering. Para vendor menagih pembayaran, ban menolak mencairkan cek perusahaan karena saldo kosong, dan karyawan mulai mogok kerja karena gaji mereka terlambat 2 minggu. Fahri duduk di ruang kerjanya dengan rambut acak-acakan dan mata merah karena kurang tidur. Ia mencoba menghubungi bufanya untuk meminta keringanan waktu, namun nomor tersebut tidak aktif. Kepanikan mulai merayapi sumsum tulang belakangnya. Ia sadar betul isi kontrak yang ia tanda tangani. Keterlambatan 1 hari saja berarti wan prestasi, dan itu artinya penyitaan aset total. Fahri mencoba menyangkal kenyataan, berpikir bahwa investor anonim itu pasti akan memberi toleransi. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, sebuah rombongan mobil hitam berhenti tepat di depan lobi kantor Fahri. Satpam yang hendak mencegah mereka langsung mundur saat melihat surat tugas resmi yang ditunjukkan oleh pria-pria berbadan tegap. Pintu ruangan Fahri didobrak tanpa ketukan. Bufanya masuk dengan langkah tegap, diiringi oleh tim pengacara dan beberapa petugas keamanan. Wajah Bufanya yang biasanya ramah kini sedingin es. Ia meletakkan sebuah map merah di atas meja Fahri yang berantakan. Tanpa basa-basi, Bufanya menyatakan bahwa perusahaan Fahri telah gagal memenuhi kewajibannya, dan sesuai klausul kontrak nomor 7, hak kepemilikan perusahaan dan seluruh aset jaminannya kini beralih tangan ke pihak investor terhitung detik ini juga. Fahri meledak dalam kemarahan. Ia menggebrak meja, berteriak bahwa ini adalah penipuan terencana. Ia menuduh Bufanya bersekongkol untuk menjatuhkannya. Dengan urat leher menonjol, Fahri menuntut untuk bertemu langsung dengan pemilik modal yang sebenarnya. Ia berteriak lantang, menantang si pengecut yang bersembunyi di balik punggung Bufanya untuk keluar dan menghadapinya laki-laki sesama laki-laki. Suasana ruangan menjadi tegang. Para staf yang mengintip dari balik kaca memandang dengan cemas. Bufanya hanya tersenyum tipis, lalu menyingkir sedikit ke samping, memberi jalan pada seseorang yang baru saja melangkah masuk dari pintu utama. Suara sepatu hak tinggi yang beradu dengan lantai marmer terdengar, begitu mengintimidasi di tengah keheningan itu. Sosok itu melangkah masuk dengan aura kekuasaan yang tak terbantahkan. Ia mengenakan setelan blazer putih bersih yang memancarkan kewibawaan, sangat kontras dengan kekacauan di ruangan itu. Fahri membelalakan matanya, napasnya tercekat di tenggorokan. Itu adalah Kinan. Bukan Kinan yang dulu selalu menunduk patuh menyiapkan kopinya, tapi Kinan yang berdiri tegak dengan dagu terangkat. Kinan berjalan perlahan mengelilingi meja kerja Fahri, menyentuh perabotan kantor yang dulu dibanggakan suaminya itu, seolah sedang memeriksa barang dagangan di pasar loak. Ia berhenti tepat di hadapan Fahri, menatap mantan suaminya itu dengan pandangan yang sulit diartikan, campuran antara rasa kasihan dan kemenangan mutlak. Kinan mengambil dokumen pengambil alihan aset dari tangan Bufanya, dan melemparkannya pelan ke dada Fahri. Kertas-kertas itu berserakan di lantai. Dengan suara yang tenang namun menggema di seluruh ruangan,
Kinan menjawab tantangan Fahri. Ia mengatakan bahwa investor yang Fahri sebut bodoh, karena mau meminjamkan uang padanya adalah dirinya. Kinan menjelaskan bahwa uang yang dinikmati Fahri dan Rina sebulan terakhir ini adalah uang warisan ibunya, uang yang seharusnya menjadi hak Kinan dan anak-anak mereka jika saja Fahri tidak berkhianat. Fahri terhuyung ke belakang, kakinya lemas menghantam kursi kerjanya. Ia merasa dunia di sekelilingnya runtuh. Ternyata selama ini ia menggali lubang kuburnya sendiri dengan sekop yang diberikan oleh wanita yang ia buang. Kinan mendekatkan wajahnya ke wajah Fahri dan berbisik dingin, memberitahukan bahwa mulai hari ini, Fahri bukan lagi bos di tempat ini. Ia dipecat dari perusahaannya sendiri. Langit sore itu berwarna jingga kemerahan, seolah melukiskan drama yang akan terjadi di sebuah rumah mewah di kawasan elit. Belum sempat Fahri memproses keterkejutannya di kantor, ia sudah diseret oleh keadaan menuju mimpi buruk selanjutnya. Kinan tidak membuang waktu. Bersama tim hukum dan pihak berwajib, ia langsung menuju rumah yang menjadi jaminan utama utang Fahri. Rumah itu, tempat di mana Kinan pernah diusir paksa di tengah hujan, kini berdiri bisu menunggu pemilik barunya. Fahri tiba di sana lebih dulu dengan mobilnya, memacu kendaraan seperti orang gila, berharap bisa menyelamatkan setidaknya barang-barang pribadinya atau memikirkan cara untuk membatalkan semua ini. Namun, ketika ia sampai di gerbang, segel merah bertuliskan, "Disita," sudah terpasang melintang. Di dalam rumah, Rina sedang bersantai sambil maskeran dan menonton televisi. Ia terkejut bukan main ketika pintu depan dibuka paksa. Fahri masuk dengan wajah pucat pasi seperti mayat hidup, diikuti oleh Kinan dan rombongannya. Rina menjerit histeris, menanyakan apa yang terjadi dan mengapa wanita, kampungan, itu berani menginjakan kaki di rumahnya. Kinan tidak menjawab teriakan Rina. Ia berjalan santai menuju ruang tengah, duduk di sofa tunggal favorit Fahri, menyilangkan kakinya dengan anggun. Bufanya, yang berdiri di samping Kinan, membacakan surat perintah pengosongan rumah. Rina melongo, tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Rumah ini, istananya, kini resmi menjadi milik Kinan. Kinan melirik jam tangan mahalnya. Ia menatap Fahri dan Rina bergantian, lalu mengucapkan kalimat yang sangat familiar di telinga Fahri. Kinan berkata bahwa ia memberi waktu tepat 1 jam bagi mereka berdua untuk mengemasi barang-barang pribadi. Hanya pakaian dan barang-barang yang tidak bernilai aset. Perhiasan, mobil, elektronik, dan barang seni semuanya adalah milik perusahaan yang kini menjadi milik Kinan. Fahri, yang sudah kehilangan segala harga dirinya, tiba-tiba jatuh berlutut di kaki Kinan. Ia menangis, memohon belas kasihan. Ia mencoba memanggil memori masa lalu, menyebut nama anak-anak yang belum sempat mereka miliki, dan mengatakan bahwa ia hilaf. Pemandangan Fahri yang mengemis di kaki mantan istrinya sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan bagi siapapun yang mengetahui sejarah mereka. Kinan menatap puncak kepala Fahri yang bersujud di kakinya tanpa emosi. Hatinya yang dulu lembut kini telah membatu oleh pengkhianatan. Ia berkata pelan, mengingatkan Fahri pada malam hujan saat ia diusir tanpa uang sepeser pun. Kinan bertanya, di mana belas kasihan Fahri saat itu? Di mana hati nurani Fahri saat membiarkan istrinya menggelandang kelaparan? Pertanyaan itu menohok jantung Fahri, membuatnya terdiam 1000 bahasa. Kinan menegaskan bahwa ini bukan balas dendam, melainkan konsekuensi logis dari sebuah kontrak bisnis yang Fahri tanda tangani dengan kesadaran penuh. Bisnis adalah bisnis, tidak ada ruang untuk perasaan pribadi, persis seperti prinsip yang selalu diagung-agungkan Fahri dulu. Sementara Fahri sibuk meratapi nasibnya, Rina yang menyadari bahwa kapal ini benar-benar akan tenggelam, mulai menunjukkan warna aslinya. Ia tidak ikut memohon atau menenangkan suaminya. Sebaliknya, Rina berlari ke kamar tidur. Ia membongkar lemari besi, mengambil semua perhiasan emas, jam tangan mahal, dan uang tunai yang tersisa. Ia memasukkan semuanya ke dalam tas besar dengan panik. Rina tidak peduli pada Fahri. Yang ia pedulikan hanyalah bagaimana ia bisa bertahan hidup setelah ini. Saat Rina turun tangga dengan tas-tas besar yang penuh sesak, petugas keamanan menghadangnya. Mereka meminta Rina membuka tas tersebut untuk diperiksa sesuai instruksi penyitaan. Rina memberontak, berteriak-teriak seperti orang gila. Ia memaki petugas, memaki Kinan, dan akhirnya memaki Fahri. Di depan semua orang, Rina menyalahkan Fahri yang dianggapnya bodoh dan tidak becus mencari uang. Ia berteriak bahwa ia menyesal menikah dengan laki-laki bangkrut seperti Fahri. Kata-kata Rina itu menampar Fahri lebih keras daripada kebangkrutannya. Fahri menatap wanita yang demi dirinya, ia rela membuang istri sebaik Kinan. Wanita yang ia puja-puja itu ternyata hanyalah benalu yang mencintainya hanya saat ia beruang. Saat uang itu habis, cinta itu pun menguap seketika. Fahri tertawa getir,
Tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya, menyadari betapa bodohnya ia selama ini. Kinan memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk membiarkan Rina pergi, namun hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Semua barang jarahan di tas Rina disita kembali. Rina akhirnya diusir keluar rumah dengan tangan kosong. Menangis meraung-raung di halaman, bukan karena kehilangan suami, tapi karena kehilangan harta. Kini giliran Fahri. Dengan langkah gontai, ia berjalan keluar dari rumah yang dulu ia bangun dengan kesombongan. Ia membawa satu koper kecil berisi baju-bajunya, persis seperti koper yang dibawa Kinan dulu. Bedanya, Kinan pergi dengan membawa harga diri, sementara Fahri pergi dengan membawa penyesalan seumur hidup. Pintu gerbang tertutup perlahan, memisahkan Fahri dari masa lalunya. Di balik jendela lantai atas, Kinan menatap kepergian mereka. Ia tidak tersenyum. Ia hanya menghela napas panjang, merasa lega karena satu bab kelam dalam hidupnya akhirnya benar-benar telah ditutup. Malam itu udara terasa begitu menusuk, seolah alam semesta sedang menghukum dua manusia yang baru saja kehilangan segalanya. Rina berjalan tertatih-tatih di trotoar yang basah, menyeret kakinya yang lecet karena memaksakan diri memakai sepatu hak tinggi yang kini salah satu haknya telah patah. Ia tidak punya tujuan, tidak punya uang, dan yang paling parah, ia tidak punya lagi rasa malu yang bisa melindunginya. Rasa lapar mulai menggerogoti perutnya dengan kejam, namun kemarahan di dadanya membakar lebih panas daripada rasa laparnya. Rina tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia, yang beberapa jam lalu masih nyonya besar di rumah mewah, kini tidak lebih baik dari pengemis jalanan. Otaknya yang licik mulai berputar mencari cara instan untuk mendapatkan uang. Ia teringat bahwa di kantor lama Fahri, ada brankas kecil di ruangan sekretaris yang sering digunakan untuk menyimpan dana taktis tunai. Rina yakin Fahri yang bodoh itu pasti lupa mengosongkannya, dan Kinan pasti belum sempat memeriksanya. Dengan sisa tenaga dan tekad nekat, Rina menyelinap ke area gedung perkantoran yang kini gelap gulita. Ia tahu jalan tikus lewat pintu belakang yang sering dibiarkan tidak terkunci oleh petugas kebersihan yang malas. Rina berhasil masuk, jantungnya berdegup kencang seperti drum perang. Ia meraba-raba dalam kegelapan, menaiki tangga darurat menuju lantai 3. Pikirannya dipenuhi bayangan tumpukan uang tunai yang bisa ia gunakan untuk kabur keluar kota dan memulai hidup baru. Ia akan membuktikan bahwa ia bisa bertahan tanpa Fahri. Sesampainya di ruangan itu, Rina menyalakan senter dari ponselnya yang baterainya tinggal sedikit. Ia menemukan brankas itu tersembunyi di balik lukisan dinding. Tangannya gemetar saat mencoba memasukkan kombinasi angka yang pernah ia intip dari balik bahu Fahri dulu. Klik! Pintu brankas terbuka. Mata Rina berbinar tamak. Namun, saat ia membuka pintu besi itu lebar-lebar, harapannya hancur berkeping-keping. Brankas itu kosong melompong. Hanya ada debu dan selembar kertas kecil bertuliskan pesan singkat yang ditulis dengan tinta merah. Kertas itu bertuliskan bahwa semua aset telah diamankan. Rina menjerit frustrasi, melempar kertas itu ke lantai. Suara jeritannya memecah keheningan malam kantor yang sunyi. Belum sempat ia meredakan amarahnya, lampu ruangan tiba-tiba menyala terang benderang, menyilaukan matanya. Rina terkesiap, menutupi wajahnya dengan tangan. Di ambang pintu, berdiri dua orang petugas keamanan berseragam lengkap dan dua orang polisi. Di belakang mereka, Bufanya berdiri dengan tangan bersedekap, menatap Rina dengan pandangan dingin yang penuh kemenangan. Ternyata, Kinan dan Bufanya sudah memperhitungkan langkah Rina. Mereka tahu watak serakah wanita itu. Jebakan brankas kosong itu memang sengaja dipasang untuk menangkap basah Rina yang mencoba melakukan pencurian aset perusahaan yang kini sudah berstatus dalam penyitaan hukum. Rina mencoba memberontak saat polisi memborgol kedua tangannya. Ia berteriak histeris, memaki Bufanya sebagai wanita iblis, dan mengancam akan menuntut balik. Namun, polisi tidak peduli. Bukti percobaan pencurian dan pembobolan sudah sangat jelas terekam oleh kamera pengintai yang baru dipasang sore tadi. Rina diseret keluar gedung dengan memalukan, ditonton oleh beberapa pegawai lembur yang berbisik-bisik mencemooh. Malam itu, Rina tidur bukan di kasur empuk Hotel Bintang 5, melainkan di lantai dingin sel tahanan yang berbau apek, dikelilingi oleh penjahat-penjahat kelas teri. Sementara itu, nasib Fahri tidak kalah menyedihkan. Setelah diusir dari rumahnya sendiri, ia mencoba menghubungi teman-teman klub bisnisnya, orang-orang yang dulu sering ia traktir makan mewah dan bermain golf. Namun, nomor ponselnya seolah sudah masuk dalam daftar hitam mereka. Panggilan teleponnya ditolak, pesan singkatnya tidak dibalas. Satu orang teman yang sempat mengangkat teleponnya hanya berkata singkat, bahwa ia tidak mau terseret dalam masalah hukum Fahri, dan menyarankan Fahri untuk tidak menghubunginya lagi. Fahri menyadari satu kebenaran pahit malam itu, bahwa ia tidak pernah memiliki teman sejati. Mereka semua hanya lalat yang mengerubungi gula.
Saat gula itu habis, lalat-lalat itu terbang mencari mangsa lain. Fahri menghabiskan malam itu di dalam mobil sedannya yang diparkir di sebuah pom bensin sepi. Itu adalah satu-satunya aset yang belum disita karena mobil itu atas nama ibunya yang sudah meninggal, meski pajaknya sudah mati bertahun-tahun. Perutnya perih, tapi ia tidak punya uang sepeser pun. Kartu kreditnya sudah diblokir. Dompetnya kosong karena semua uang tunai diambil Rina sebelum wanita itu mencoba kabur. Fahri menatap pantulan wajahnya di kaca spion. Wajah itu tampak tua, lelah, dan menyedihkan. Bayangan Kinan yang tersenyum tulus menyambutnya pulang kerja dulu tiba-tiba muncul di benaknya, menyiksa batinnya dengan rasa rindu yang terlambat. Fahri menangis sendirian di dalam mobil sempit itu, memukul-mukul setir mobil hingga tangannya sakit, menyesali kebodohannya melepaskan berlian demi menggenggam kerikil tajam. Keesokan paginya, mobil Fahri mogok karena kehabisan bensin. Ia terpaksa meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan dan berjalan kaki berjam-jam menuju satu-satunya tempat yang ia pikir masih memiliki sedikit belas kasihan, rumah Nenek Sanah. Nenek Sanah adalah kerabat jauh Kinan yang dulu sangat menyayangi Fahri layaknya cucu sendiri. Fahri berharap wanita tua itu mau menampungnya barang semalam atau memberinya sedikit makanan. Dengan pakaian kusut dan wajah kusam, Fahri tiba di halaman rumah sederhana Nenek Sanah. Ia melihat wanita tua itu sedang menyapu halaman. Fahri memanggilnya dengan suara parau, berharap mendapatkan sambutan hangat seperti dulu. Nenek Sanah menoleh, matanya menyipit melihat sosok pria berantakan di depan pagarnya. Namun, tidak ada senyum di wajah keriput itu. Nenek Sanah meletakkan sapunya dan berjalan mendekat ke pagar, tapi tidak membukanya. Fahri memohon, meminta maaf atas segala kesalahannya pada Kinan, dan meminta tolong agar diizinkan masuk untuk sekadar minum air putih. Nenek Sanah menatap Fahri lurus-lurus. Tatapan itu bukan tatapan benci, melainkan tatapan kecewa yang mendalam. Dengan suara bergetar namun tegas, Nenek Sanah berkata bahwa pintu rumahnya selalu terbuka untuk orang yang punya hati, tapi Fahri sudah membuang hatinya saat ia membuang Kinan. Nenek Sanah mengingatkan Fahri bagaimana dulu Kinan datang ke rumah ini tengah malam sambil menangis karena dimaki Fahri, namun Kinan tetap membela suaminya di depan keluarga. Fahri mencoba meraih tangan Nenek Sanah dari sela-sela pagar, namun Nenek Sanah melangkah mundur. Ia berkata bahwa Tuhan itu maha adil. Apa yang Fahri tanam, itulah yang ia tuai sekarang. Nenek Sanah menyuruh Fahri pergi dan belajar menjadi manusia lagi dari nol. Para tetangga mulai keluar rumah melihat keributan itu. Mereka berbisik-bisik dan menunjuk-nunjuk Fahri. Rasa malu yang luar biasa menghantam Fahri. Ia sadar, tidak ada lagi tempat baginya di masa lalu. Jembatan itu sudah ia bakar sendiri hingga menjadi abu. Dengan langkah gontai seperti mayat hidup, Fahri berbalik arah, meninggalkan rumah Nenek Sanah, berjalan menuju ketidakpastian nasib yang gelap gulita, sendirian di dunia yang kini terasa begitu luas namun sempit baginya. 2 tahun telah berlalu sejak badai besar itu menghantam kehidupan mereka. Waktu, seperti sungai yang mengalir tenang, perlahan membasuh luka dan menumbuhkan tunas-tunas harapan baru. Pagi itu, langit Jakarta tampak begitu cerah, biru bersih tanpa sedikitpun awan kelabu, seolah turut merayakan hari istimewa bagi seorang wanita yang telah bangkit dari keterpurukan. Di halaman sebuah gedung baru yang asri dan megah, ratusan orang berkumpul. Umbul-umbul berwarna cerah melambai ditiup angin, dan pita peresmian terbentang rapi di pintu masuk utama. Di papan nama gedung itu terukir tulisan besar berwarna emas, Yayasan Kasih Ibu Rumah Singgah Kinan. Kinan berdiri di atas podium, mengenakan gamis putih sederhana namun elegan yang memancarkan aura ketenangan. Wajahnya bersinar, bukan karena riasan tebal, melainkan karena kedamaian batin yang telah ia temukan. Di sampingnya berdiri bufanya yang kini telah menjadi mitra bisnis sekaligus sahabat terdekatnya, dan Nenek Sanah yang duduk di kursi roda dengan senyum bangga yang tak henti-hentinya mengembang. Kinan memberikan pidato singkat yang menggetarkan hati setiap orang yang hadir. Ia tidak berbicara tentang kesuksesan bisnisnya yang meroket, atau tentang kekayaannya yang kini berlipat ganda berkat investasi cerdas yang dikelola bufanya. Ia berbicara tentang kekuatan memaafkan, tentang pentingnya memberi kesempatan kedua bagi diri sendiri, dan tentang dedikasi yayasan ini untuk membantu wanita-wanita korban kekerasan rumah tangga agar bisa mandiri seperti dirinya. Suara tepuk tangan membahana saat Kinan memotong pita peresmian. Wartawan berebut mengambil foto wanita inspiratif yang kini menjadi simbol kekuatan wanita modern itu. Di antara kerumunan tamu undangan, terlihat wajah-wajah bahagia anak-anak yatim piatu yang kini memiliki rumah baru yang layak. Kinan turun dari panggung, menyalami tamu satu persatu dengan ramah. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita rapuh yang dulu menangis di depan meja teller bank. Ia kini adalah pilar yang kokoh, tempat banyak orang bersandar. Bufanya memeluk Kinan erat,
berbisik bahwa ibu Kinan di surga pasti sedang tersenyum bangga melihat putrinya menggunakan warisannya bukan untuk foya-foya, melainkan untuk memuliakan sesama manusia. Jauh dari kemeriahan itu, di sudut kota yang kumuh dan bau, sebuah pemandangan kontras terjadi di sebuah warung makan Tegal yang sempit dan panas. Di bagian belakang warung, dekat tumpukan piring kotor yang menggunung, seorang pria kurus kering sedang bekerja keras menyikat noda lemak yang membandel. Pria itu memakai kaos oblong yang sudah bolong di bagian bahunya, dan celana pendek yang warnanya sudah pudar. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan minyak rambut mahal, kini tampak kusam, panjang, dan beruban sebelum waktunya. Itu adalah Fahri. Mantan pengusaha sukses yang kini menyambung hidup sebagai tukang cuci piring dengan upah harian yang hanya cukup untuk makan 2 kali sehari, dan membayar sewa kamar kos petak yang sempit. Keringat bercucuran di dahi Fahri, menetes ke dalam air sabun yang keruh. Tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pena mahal dan setir mobil mewah, kini kasar, pecah-pecah, dan penuh luka goresan akibat sabut besi. Pemilik warung berteriak galak, menyuruh Fahri bekerja lebih cepat karena pelanggan sedang ramai. Fahri hanya mengangguk lemah, tidak berani membantah. Ia takut dipecat. Jika ia kehilangan pekerjaan ini, ia tidak tahu harus makan apa besok. Saat ia membawa tumpukan piring bersih ke bagian depan, matanya tak sengaja menangkap tayangan televisi yang tergantung di dinding warung. Berita siang sedang menayangkan liputan langsung peresmian yayasan milik Kinan. Dunia Fahri seakan berhenti berputar detik itu juga. Ia terpaku menatap layar kaca. Di sana, ia melihat Kinan. Wanita yang dulu ia sia-siakan, kini terlihat begitu cantik, agung, dan bercahaya. Ia melihat senyum Kinan yang tulus, senyum yang dulu pernah menjadi miliknya namun ia hancurkan sendiri. Fahri melihat betapa orang-orang menghormati Kinan. Air mata perlahan menetes membasahi pipi Fahri yang kotor. Dadanya sesak oleh penyesalan yang teramat sangat. Ia menyadari bahwa Kinan bisa menjadi seperti itu bukan karena uang warisan semata, tapi karena karakter bajanya yang baru terasa setelah Fahri menghancurkannya. Fahri yang membuatnya menjadi berlian, tapi Fahri jugalah yang membuang berlian itu ke lumpur, dan kini ia hanya bisa menatap kilauannya dari kejauhan. Di sisi lain layar berita, muncul sekilas laporan kriminal tentang pemindahan narapidana ke Lapas Nusa Kambangan. Wajah Rina muncul sekilas di layar, memakai rompi oranye tahanan dengan wajah tirus dan tatapan kosong. Mantan istrinya itu divonis hukuman penjara yang lama, karena kasus penipuan berlapis dan pencurian. Fahri menundukkan kepalanya dalam-dalam. Ia dan Rina sama-sama mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Karma tidak pernah salah alamat, dan tagihannya selalu dibayar lunas dengan bunga yang mencekik. Pemilik warung kembali membentak Fahri, membuyarkan lamunannya. Dengan cepat Fahri menghapus air matanya dan kembali ke belakang. Kembali ke tumpukan piring kotor yang menjadi teman setianya kini, menanggung beban penyesalan yang akan ia bawa sampai mati. Sore harinya, setelah acara selesai, Kinan meminta sopirnya untuk mengantarkannya ke sebuah tempat pemakaman umum yang asri. Kinan berjalan sendirian menyusuri jalan setapak di antara nisan-nisan, tangannya memegang sebuket bunga lili putih kesukaan ibunya. Ia berhenti di depan sebuah makam yang terawat rapi. Di nisan itu tertulis nama ibunda tercinta. Kinan berjongkok, meletakkan bunga itu dengan lembut, lalu mengeluarkan sesuatu dari saku bajunya. Kartu debit lama berwarna perak yang ujungnya sudah sedikit terkelupas. Kartu yang menjadi awal mula perubahan nasibnya. Kinan meletakkan kartu itu di atas nisan batu marmer yang dingin. Angin sore bertiup lembut, memainkan ujung jilbabnya. Dengan suara bergetar menahan haru, Kinan berbicara seolah ibunya ada di sana mendengarkannya. Ia berterima kasih kepada ibu, bukan hanya karena uang yang ditinggalkan, tapi karena pelajaran hidup yang tersirat di dalamnya. Ibu mengajarkannya bahwa harga diri seorang wanita tidak bergantung pada suami atau harta, melainkan pada kemampuannya untuk berdiri di atas kaki sendiri. Kinan berbisik bahwa ia sudah memaafkan Fahri dan Rina, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena Kinan pantas mendapatkan kedamaian. Ia tidak mau lagi membawa beban kebencian di masa depannya yang cerah. Kinan bangkit berdiri, membersihkan debu dari gamisnya. Ia menatap langit yang mulai berwarna jingga keemasan. Matahari terbenam dengan indah, menjanjikan bahwa esok akan terbit matahari baru yang lebih hangat. Kinan tersenyum lega, beban berat yang selama ini ia pikul rasanya sudah terangkat sepenuhnya. Ia membalikkan badan dan melangkah pergi meninggalkan pemakaman dengan langkah ringan dan pasti. Ia tidak menoleh lagi ke belakang. Masa lalunya sudah terkubur tenang bersama kenangan pahitnya. Di depannya kini terbentang jalan hidup yang luas, penuh dengan kemungkinan, kebahagiaan, dan cinta yang baru. Layar kehidupan Kinan menutup dengan sempurna, meninggalkan rasa puas yang mendalam bahwa kebaikan pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk menang.
5 tahun telah berlalu sejak badai kehidupan itu mereda, dan waktu telah memahat takdir masing-masing tokoh dengan sangat adil. Di sebuah aula hotel bintang 5 di Jakarta Pusat, suasana riuh rendah oleh tepuk tangan meriah. Cahaya kamera berkilatan tanpa henti, menyorot sosok wanita anggun yang berdiri di tengah panggung. Itu adalah Kinan. Hari ini adalah peluncuran buku biografinya yang berjudul Cahaya di Ujung Badai, sebuah buku yang menjadi bestseller bahkan sebelum resmi dirilis. Kinan tampak jauh lebih muda dari usianya. Wajahnya berseri-seri, memancarkan kebahagiaan yang utuh. Di sampingnya, berdiri seorang pria tegap dengan senyum teduh dan tatapan penuh kasih sayang. Pria itu bukan pengusaha yang gila harta, melainkan seorang dokter spesialis anak yang juga aktif di kegiatan sosial, sosok pendamping baru yang Tuhan kirimkan untuk melengkapi kebahagiaan Kinan. Ia memperlakukan Kinan bukan sebagai aset atau pajangan, melainkan sebagai partner jiwa yang setara. Di barisan paling belakang kerumunan penonton yang tidak mendapat tempat duduk, terselip seorang pria tua dengan pakaian lusuh dan topi kumal yang ditarik menutupi sebagian wajahnya. Pria itu memegang sebuah kantong plastik berisi botol bekas yang baru saja ia pungut dari tong sampah gedung. Itu adalah Fahri. Tubuhnya kini kurus kering, dimakan oleh penyakit dan penyesalan yang tak berujung. Ia menyelinap masuk hanya untuk melihat sekilas wajah wanita yang pernah ia sia-siakan. Dari kejauhan, Fahri melihat bagaimana dokter itu menggenggam tangan Kinan dengan lembut saat menuruni tangga panggung, sebuah gestur sederhana yang dulu tidak pernah Fahri lakukan. Hati Fahri hancur berkeping-keping melihat pemandangan itu. Ia menyadari bahwa tempat di samping Kinan itu seharusnya miliknya. Namun ia sendiri yang membakarnya demi kesenangan sesaat. Di sudut lain kota, di balik tembok penjara wanita yang lembab, Rina duduk melamun menatap jeruji besi. Wajah cantiknya sudah lama pudar, digantikan oleh kerutan keras akibat stres dan lingkungan penjara yang keras. Teman satu selnya melempar koran bekas bungkus nasi ke arahnya. Di koran itu, terpampang foto besar Kinan dengan judul berita tentang kesuksesannya. Rina menatap foto itu dengan tatapan kosong. Tidak ada